Kemarin sempat kita abadikan, cuman untuk menunjukkan kita sungkan juga untuk ibaratnya gimana kita sungkanan simbolnya itu berbentuk gimana kayaknya sungkan untuk mencobarkan. Tapi yang jelas itu adalah makna dari Al-Quran laisa kafin wala sautin, bahwa Al-Quran itu tidak hanya berbentuk huruf dan tidak hanya berbentuk suara, tapi bisa berbentuk apa saja bila kita mampu membaca atau memahami inti-inti hikmahnya. Itu termasuk salah satunya perwujudan Al-Quran yang tersirat seperti yang Abah dawuhkan di alam semesta, selain yang tersurat di dalam mushaf kitab suci mulia. Nah, itulah yang membuat kita justru malah mendekat kepada Sang Pencipta, bukan malah menjauh atau memusyrikkan, tidak sama sekali. Itu malah kita menuju ke arah mengagungkan seluruh ayat alam semesta yang sudah terpapar di alam semesta. Salah satunya ini tadi kok minta saya supaya melahirkan apa yang menjadi gelombang suara cinta. Itu adalah seluruh solusi dari permasalahan kehidupan manusia. Cinta itu kayaknya mudah ngomong, melakoni angel. Tapi kalau kita biasakan, insya Allah tidak akan sesulit yang kita bayangkan. Karena kita terlalu terbiasa istilahnya ikut arus kufur itu kan, kita dikasih hujan, ngomel, katanya dingin, katanya istilahnya jebrek, apa bahasa Inggrisnya jebrek itu, istilahnya becek di mana-mana, meroweng gitu, Pak. Nah terus nanti oke, musim hujan diganti musim istilahnya panas, katanya sumuk, gerah, kering, debu, terus nggak ada kerjaan, katanya jenuh, katanya nganggur nggak enak, dikasih kerjaannya katanya nggak ada hentinya, nggak ada lerengnya ya, Pak. Itu ternyata itu adalah ketersesatan kita tanpa kita sadari. Kita terpojok di satu situasi di dalam ayat yang sangat dibenci, wala in kafartum inna adzabi lasadid, yang Abah dawuhkan tadi juga. Nah, itu ternyata kunci dari segala solusinya cinta. Ini yang kita harus benar-benar cipta, bukan diharapkan dari siapa-siapa. Cinta. Mari kita sama-sama belajar terus tanpa istilahnya putus asa untuk mencinta, jangan mengharapkan dari siapa-siapa. Apapun namanya kebahagiaan manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang bahagianya dengan ngopi sebatang rokok sudah notok bahagianya, ada lagi mungkin ngeteh, ada lagi mungkin yang istilahnya duduk di pinggir kali atau macam-macam ya, Pak. Namanya kebahagiaannya orang masing-masing. Intinya harus dicari dan diciptakan, bukan diharapkan. Itu isyarat dari sana, dari puncak pertapaan. Itu insya Allah solusi dari segalanya. Dan saya insya Allah akan mencoba mempelajari dan mendalami, menjiwai yang secara syariat selama ini kita kayaknya sering terbentur, ibaratnya apa ya, seluruh gelombang-gelombang yang sudah kita pernah lewati ya. Kita mencoba untuk melakukan semuanya dengan penjiwaan, penghayatan, dengan rasa, sehingga pohon itu nggak hanya lebat daunnya saja kelihatan seperti orang-orang yang tekun ahli ibadah saja hanya kelihatan, tapi buah-buahnya ini yang sebenarnya menjadi tujuan, yang menjadi harapan-harapan bisa dimanfaatkan atau bisa dipetik, dirasakan lingkungan kita, terdekat kita, masyarakat kita, dan untuk semuanya. Apa artinya kita kelihatan ahli ibadah tapi tidak memberi sebuah rasa yang memberi kesejukan, kerukunan seperti ini apa di rumah, di pesantren Abah semuanya ngumpul, ngobrol, tidak ada hawa pertengkaran, tidak ada hawa pertikaian, saling menjelekkan, menjatuhkan, enggak ada. Sedangkan di luaran sana itu banyak sekali istilahnya background gambaran-gambaran yang mencaci, memaki, menghina, istilahnya menyalahkan atau menjatuhkan. Ini sekarang lagi booming loh di luar sana, ngeri banget. Makanya kita di sini apapun judulnya, apapun alasannya, kita ada di dekat Abah Samsudin Jadab ini, merasakan ketentraman, hubungan kehangatan, tali sambung rasa seduluran ya. Nah, amin. Kita rasakan benar-benar. Ya semoga ini bisa menjadi kaca penggala kita semua. Jangan sampai kita terus-terusan tiap hari menyaksikan
orang bertengkar saja di media-media, lihat apa? Seru sekali, kayak pada kecanduan tengkar. Nah, itu. Ya semoga aja Abah benar-benar menjadi tapak tilas kaca penggala kita semua, menjadi rukun, menjadi hangat, ngopi ngobrol bersama seperti ini Abah. Alhamdulillah itu tadi hikmah barokah dari istilahnya saran atau Abah yang kita coba laksanakan dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, bukan istilah selama-lamanya, enggak, singkat sekali kita mendapatkan satu temuan mustika, minyak kelor sukmo alam, perwujudannya yang kita bawa ini untuk istilahnya maaf semoga nggak menyinggung kebatinnya Abah. Ini hasil dari petunjuk atau saran-saran Abah juga untuk kembali alam semesta. Kita mengambil sukma alam untuk kita padukan menjadi sarana-sarana yang di situ bukan menggantikan peran Tuhan, tapi cuma sarana untuk mencapai keseimbangan dan larinya nanti ke arah ridho rahmat Sang Berdoa. Sekali lagi kita bersama seluruh teman-teman saudara dari rumah ini tadi ke dalam Abah benar-benar meminta berkah. Berdoa. Insya Allah. Memang puncak dari orang beragama itu sebenarnya cinta, bahkan ibadah itu ruknya adalah ikhlas. Orang beribadah kalau enggak ikhlas ya hanya seperti olahraga. Orang beribadah itu harus ikhlas. Keikhlasan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita benar-benar cinta tadi. Hanya penting namanya azali. Ada orang pikir itu ada hanya seperti orang beribadah itu seperti orang yang bekerja hanya ingin upahnya saja. Aku juga neraka, ada yang karena hanya ingin mendapatkan upahnya, tapi ada yang benar-benar juga karena zatnya, namanya tak jadi. Karena baginda Rasulullah pun juga diturunkan itu sebagai rahmatan lil alamin. Pokoknya tanda-tanda orang yang benar-benar beriman itu ya hatinya selalu senang. Senang itu ya karena cinta. Jadi kalau orang beragama tapi mulutnya menempatkan kebencian, itu perlu dipertanyakan menurut saya. Nah, puncak dari cinta itu Rahman Rahim. Enggak seberapa besar ilmu, tak seberapa pengetahuan. Kalau hanya karena nafsu ya adanya nanti cuma kebencian. Belajar yang baik untuk menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang, problem. Memahami itu harus yang sejati-jati itu hakikatnya, rasanya ya. Rahman Rahim, tanda-tanda orang yang beriman biasa katakan kembali, intinya selalu penuh dengan kasih sayang. Rahman Rahim selalu menebarkan cinta, untuk kita dikatakan. Kalau dua tadi yang dibaca Al-Quran itu ada Al-Quranul Qadim yang dalam hati kita, yang harus kita pahami dengan rasa. Dengan cara bertarekah tadi ada yang Al-Quranul Karim itu ya yang kita baca, yang kita pelajari secara zahirnya, tajwidnya, nahwu. Jadi intinya yang penting mau tahu betul aja umat tidak ya ngomong aku mengarungkan tadi sulit aja. Pokoknya yang penting untuk salah satu tadi yang beliau paham, mungkin ada yang belum paham tentang bahasanya beliau dulu aku kadang-kadang nggak ngerti. Jadi bahasa yang beliau tentang yang dimaksud dengan cahaya alam semesta itu ya alam semesta ini. Cara memahaminya ya harus belajar tentang ilmu As-Sofa, Al-Wafa dan Al-Jabba. Kalau kita tahu secara Jawanya Upanisa, Kabumian, Upawasa, Musa tadi ada tahap-tahapannya. Kan moco bingung kok, moco apa yang dibaca ya? Salah satunya kalau Upanisa itu menghilangkan keakuan itu. Kalau kita itu As-Sofa, membersihkan hati. Cara membersihkan hati bagaimana? Zikir. Zikir itu bagaimana? 3 tahapannya. Zikir asma, terus sifat, zikir dan. Yang zat itu tazali tadi. Tazali itu zikir benar-benar kita itu bahasanya itu menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam itu bukan berarti kita atau pendam keberatan itu menekan hawa nafsu. Salah satu yang paling gampang itu zikir saman. Itu yang sering saya ijazahkan dapat dari Gus Ali itu. Zikirnya Allah, masuk nafas
keluar nafas Allah gitu. Atau kalau saya dulu pertama di BA itu dipendem itu pikirnya urip ya sama aja itu yang hidupkan Allah, kuatkan Allah dan sebagainya. Itu diamalkan 41 hari dengan puasa bilaru atau merawat. Makanya yang dipendem itu biar kita memendam hawa nafsu gitu. Bicara seperti ini sulit kalau nggak dijalankan. Jalan itu namanya toreko itu tirakat itu melaku ngamalnya apa ya cocok apa dulu jangan sadar dulu. Dokter saya mungkin bisa saya jelaskan. Minyaknya ini kalau nanti ada yang saya pengen kelor itu juga diambil minyaknya tapi untuk ditelan. Itu yang tadi barusan saya dapatkan. Jadi ada semacam minyak kelor. Ini memang penyampaian Pak dari puncak pertapa ini penyampaian gini. Maaf Pak. Kalau kita menyampaikan secara kata-kata itu banyak yang tersinggung adanya. Bahwa sunnah Rasul itu adalah wewangian, itu kan disunahkan menjadi sebuah peribadahan ya. Itu khusus untuk Nusantara. Intinya khusus rasa suku Jawa. Itu aroma wewangian itu leluhur-leluhur kita dari dulu itu memfavoritkan aroma wewangian kemenyan. Nah, sedangkan kita kalau secara terang-terangan Islam membakar kemenyan secara seperti yang sering dilakukan kebanyakan itu akan berbenturan dengan kebanyakan lingkungan. Nah, terus kita diamanai untuk menyampaikan bahwa leluhur Nusantara itu ciri khas aroma sunnah wewangiannya adalah di energi kemenyan yang supaya kita menyampaikan ke seluruh ibarat pemirsa yang lagi berada di alam semesta manapun berada. Alam semesta manapun berada itu banyak ada alam gaib juga loh. maaf. Lah itu supaya menyampaikan bahwa ciri khas dari Nusantara atau suku Jawa, wewangian sunnah Rasulnya adalah energi aroma kemenyan. Tanpa menghilangkan, menganaktirikan energi-energi wewangian yang lainnya, mungkin kasturi, zafaron, misik, dan banyak lagi yang lainnya. Dan energi aroma kemenyan itu kita masukkan ke gabungan ini. Ini inti sarinya, sari ekstrak kemenyan. Nah, itu enggak menyengat kasar seperti yang pernah dibakar-bakar pada umumnya. Nah, itu kita diminta untuk menyampaikan bahwa sunnah wewangiannya suku Jawa atau Nusantara adalah kemenyan. Itu bukan makanan setan, bukan. Itu wewangian yang dari alam semesta yang disukai leluhur-leluhur Nusantara. Nusantara termasuk Bali juga. Bali di Nusantara nih. Berarti termasuk merata Nusantara itu yang disukai kemenyan. Dan kita sangat berpikir sekali untuk menyampaikan secara apa adanya. Pasti gapruan benturan. Karena kemenyan sudah terlanjur di justice sebagai energi makanannya setan. Gitu. Padahal kalau kita dalami benar-benar kita makrifati, kita ilmu, itu adalah energi wewangian alam semesta yang dulu-dulunya leluhur kita yang pernah berjasa besar, yang membuat menjembatani kita, melantari kita, bisa ngumpul seluruh keluarga bahagia bersama orang-orang terkasih kita, kan karena jasanya leluhur semuanya nih Pak. Nah itu dulu memperjuangkan kehidupan masa depan kita ini, itu pakai sarana-sarana wewangiannya juga, dan itu yang paling disukai kemenyan. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk ke tanah Jawa, memakai energi kemenyan. Dan ini kita diminta untuk menyampaikan dari puncak pertapaan. Terus terang ya seperti yang Abah bilang, risikonya nanti juga akan ada saja yang nggak setuju dan menghujat. Yaitu kayaknya harus sama-sama kita persiapkan untuk meluas samudra. Siap ya? Seandainya setelah istilahnya percakapan ini sampean di lingkungan itu digojologi, dicemoohi gimana? Berani menerima, menjalani? Siap ya Pak? Siap. Bahwa aroma kemenyan itu kita tegaskan, itu adalah salah satu sunnah Rasul juga. Wewangian. Kan Rasulullah mensabdakan bahwa itu bentuk sunnah adalah wewangian. Wewangian, bukan terfokus pada namanya ini.
Nah, namanya itu enggak, wewangian itu sunnah. Dan orang Nusantara itu yang dianggap wewangian adalah bunga, kembang elon, kembang tujuh rupa, kemenyan, itu kan wewangiannya jadi dirinya orang Jawa. Dan kita harus tetap memegang jati diri leluhur kita. Ya, yang nggak mau memegang dan ingin memegang bendera orang lain, ya silakan saja. Ya, itu hak-hak kehidupan masing-masing bersama. Tapi kita akan tetap berusaha memegang bendera jati diri leluhur Nusantara, terutama suku Jawa. Nah, ini ya, minyak kemenyannya kita masukkan ke dalam sini supaya istilahnya bisa kita menghormati tinggalan-tinggalan dari leluhur kita. Salah satunya wewangiannya adalah bunga dan kemenyan itu. Dan ini semoga nggak menyinggung siapa-siapa, semoga nggak menyakiti hati siapa-siapa, karena kita mengkombinasikan sukma-sukma alam, aroma-aroma alam, terutama yang paling menyentuh jiwa itu aroma daun silih itu apa? Yang ketemu luas itu 313 lembar. Itu seperti amalan Nur Buat yang pernah diijazahkan. Itu kita satukan di sini. Artinya menjadi sunnah wewangian, tapi ini bukan untuk kelananan, untuk tertuju kepada inti rohani, arah rohani itu menguatkan sukma atau memberi energi makanan kepada rohaniah kita lewat wewangian khusus Nusantara, suku Jawa pakai rempah-rempah, benalu kelor, benalu bidara, dan getah kemenyan yang kita kasih nama minyak kelor sukma alam. Itu yang diminta supaya kita menyampaikan apa adanya. Dengan segala kehilafan kita, cara menyampaikan kita kusroh apa? Kita soalnya bukan ahli bujangga bicara, jadi ya sengawur-ngawurnya lek bicara itu, tapi ya saya mohon dimaafkan ya Pak, kehilafan kita. Itu yang tadi kita sempat memotong pembicaraan dan kita minta maaf supaya menyampaikan bahwa wewangian khas suku Nusantara adalah kemenyan. Dan tidak bermaksud untuk menganaktirikan wewangian yang lain-lainnya. Selebihnya kita akan menghormati perbedaan-perbedaan yang menurut A itu sukanya yang ini, yang itu atau apa. Tapi dari apa yang kita pelajari, yang kita baca, kita mendapatkan satu pemahaman cahaya ayat alam semesta yang berwujud wewangian dari getah kemenyan yang kita padukan dengan energi yang lain-lain. Semoga aja apapun yang kita sampaikan tadi tidak menyakiti hati siapapun, dan kita nggak berniat untuk menyinggung siapapun juga, dan kita jauh-jauh dari rumah sana dengan kebarengan sama seluruh saudara-saudara kita. Itu selain silaturahmi, kita murni meminta doa restu untuk keselanjutan perjuangan kita dalam mempelajari, membaca, dan mencintai cahaya ayat alam semesta. Amin. Mohon doanya Bah untuk kita semuanya. Yang penting kita nggak niat nyinggung orang. Kalau orang tersinggung ya silakan saja. Kalau ada orang bicara ini makanan setan gitu, biasanya memang orang bicara tentang setan-setan itu, setan ada di dalam dirinya. Yeah. Kalau ada orang bicara tentang kejelekan, biasanya memang kejeleknya itu sudah ada dalam dirinya sendiri. Jadi apa yang keluar dari mulut itu memang menandakan apa yang ada di dalam. Kayak kopi ini lagi tuang dalamnya kopi, yang keluar kopi itu nggak masalah. Nafsi masing-masing. Sebenarnya juga yang jenengan sampaikan tadi semua itu ada di dalam pelajaran Jawa. Kembang tadi itu wangi-wangi itu juga semuanya bukan hanya berbentuk bunga wangian, enggak, tapi juga ada filosofinya. Kembang mawar, kembang kenong, kembang karet, kembang mawar itu warna-warna ya, perang itu bermacam-macam. Kembang kenong kena ini yang penting hatinya kantin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kepada Allah. Itu doa. Jadi orang nggak paham kira bunga itu gimana, enggak semuanya ada arti. Termasuk dupa juga apa-apa. Kita ini manusia itu ya bukan siapa-siapa, tapi nggak perlu gimana-gimana, kita lahir sudah jadi manusia. Pasti kita memanusiakan manusia ya jadi manusia yang sebenarnya. Kalau pengen dihormati orang ya harus menghormati orang. Kalau kita
kita nggak menyakiti atau menyakiti. Tapi semua itu ada filosofinya, ada doanya. Karena doa itu ada ucapan, tindakan, dan kita sampaikan. Nggak perlu yang benar pasti kan benar. Dan saya yakin di suatu sekarang ini ilmu Jawa, ilmu itu akan mulai betul, mulai tahun-tahun saat ini sampai ke depan nanti sudah mulai akan berkembang. Lihat aja sekarang kan seperti yang disampaikan dulu misalnya Bangsa Subagir saja yang menyebarkan agama Islam pertama di tanah Jawa itu juga tidak meninggalkan adat istiadat kita. Seperti ya termasuk dari mulai dari pageran dan sebagainya tidak ditinggalkan. Dan jangan sampai orang beragama itu adanya kebencian nanti bisa berbalik ke diri mereka sendiri. Tetap harus Jawa, ya Jawa di bawah, Arab di bawah, dia harus silakan. Ada orang tersinggung ya silakan, kita nggak menyinggung orang lain. Saya itu udah nggak takut, nggak ngaruh dengan omongan orang. Iya Pak, alhamdulillah Pak, ini kita terima seluruhnya kasih sayang Abah, perhatian Abah, istilahnya seluruh fatwa-fatwa Abah kepada kita semua. Dan kita tidak bisa membalas apa-apa selain hanya jazakumullah khairan katsirah kepada Abah. Dan di sini kita berserta teman-teman saudara-saudara kita pecinta cahaya ayat alam semesta Abah ini meminta doa restunya Abah. Kita mau minta pamit, semoga kita nanti bisa dianugerahi waktu untuk berjumpa lagi, karena kayaknya kita merasa sangat nyaman ada di dekat Abah. Kita sangat benar-benar tentram ada di dekat Abah, nggak ada hawa panas permusuhan atau istilahnya saling menebar kebencian, nggak ada sama sekali. Dan itu membuat memori kami nanti akan mengingat istilah dunia sampai akhirat ini. Amin. Kita meminta sekali lagi doa untuk Abah. Kita pamit ingin melanjutkan perjalanan kita, perjuangan kita. Minta doanya Abah, kita pamit. Jelas saya pikirkan bahwa ketika kita ngaji itu ada hakikatnya ngaji diri supaya kita bisa ngajeni orang lain. Ini salah satu tanda kita bisa mengenali jati diri itu kalau kita bisa ngajeni orang lain, kita bisa menghormati orang lain, dan terutama tadi mendapatkan cinta kasih tadi. Dan saya juga berharap bagaimana jalannya untuk mengenal tentang leluhur kita, yang kita pelajari apa yang beliau ajarkan tentang apa itu asofa Allah dan jabatan Upanisa, Kabunian, Kawasa dan Muksa tadi, supaya kita benar-benar bisa lain lah, bisa nitis lah yang menjadi leluhur kita. Insya Allah. Caranya ya itu tadi, mulai dari amalan-amalan dan pelajaran dari leluhur kita itu kita amalkan. Monggo bisa mulai dengan ajarkan ke anak-anak jenengan ke siapa itu dengan bagaimana sholat daim, sholat sejati itu bagaimana, Siap. pikir sama, duduk di tempat terbuka, pikir wudu Siap. Allah atau kuburan kalau sejati tadi, supaya benar-benar Al-Quranul Qadim yang ada di dalam diri kita atau guru sejati kita itu benar-benar bisa membimbing kita, mulai dari panisa, menghilangkan keakuan, kabunian, benar-benar ya belajar kata nyata, terus upawasa, kemudian itu tadi sampai ajarkan Oke, saya dibadawuh Abah. teman-teman. Iya, insya Allah mungkin kalau upayakan sedaya dapat apa kali tinggal sedaya. Jadi kalau ngaturaken samudra matur suwun, tapi samudra pangatura atas sedaya kula ingkang sedaya anggenipun sowan teng Abah, mbok menawi enten kelintah pun segala kula nyuwun pamit. Nggih. Singapun. Oh, tenang. Amin amin amin. Nah, saya mau tak Nggih. bisa buru-buru.